Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali ke channel YouTube saya. Ada yang request terkait dengan bagaimana sih Dr. Rizky memberikan sebuah program di unit usaha, terutama dalam unit usaha pendidikan, bagaimana memberikan sumbangsi pemikiran untuk kemajuan pendidikan, terutama bagi kepala sekolah dan para guru. Yuk kita bahas. Teman-teman, kalau kita bahas masalah program di sekolah atau program pendidikan, tidak terlepas dari dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tentunya para guru dan peran orang tua. Karena apapun itu, ya, kita belajar ya atau kita memberikan pengajaran kepada anak dan si peserta didik mendapatkan pelajaran, itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi program yang diberikan itu, kalau misalkan ada wadah sekolah, misalkan sekolah taman kanak-kanak, jadi TK PAUD itu tugasnya bagaimana guru memberikan pembelajaran namun tidak melupakan hak bermain anak. Jadi kita buat pengenalan huruf, pengenalan angka, membaca, terutama yang berbasis Islam terpadu, bagaimana menghafal surah, yang mengingatkan sholat, menjalankan sholat, bagaimana teknik wudhu. Nah seperti ini yang dilakukan. Ya nampaknya sepele, namun implementasi pelaksanaan itu sulitnya luar biasa. Namun kita yakin para guru itu sudah mampu, apalagi karena mereka sudah punya pembekalan ilmu selama kuliah, apalagi sudah pernah praktek ataupun bekerja di banyaknya sekolah, tentunya ini menjadi sebuah pengalaman. Nah, banyak sekali saya menerima guru-guru yang muda. Kenapa? Ya bagi saya, ya mungkin bagi diri saya, yang muda ini punya banyak kreativitas, inovasi, dan mampu untuk menjalankan program yang diberikan. Karena apapun program yang dilakukan itu memiliki target dan capaian, ada output, ada outcome-nya. Ini yang kita lakukan. Jadi kita mulai dari seleksi gurunya, bagaimana kita seleksi wawancara, seleksi pemberkasan, bagaimana kita buat psikotes micro teaching, bagaimana langsung praktek. Ini yang kita lakukan. Jadi bukan hal yang mudah. Jadi dari dasar prosesnya saja pun kita sudah menyusun perencanaan yang matang sebelum penerimaan ataupun ajaran baru. Nah tentunya ini kita sudah memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan sekolah. Bukan hanya bagi kita saja, tapi bagi kepala sekolah dan guru-guru. Jadi ini yang diperlukan adalah kerjasama, kolaborasi, dan sinergitas. Jadi ini teman-teman yang harus diketahui. Nah, jadi kalau kita bicara program sekolah, banyak sebenarnya. Tinggal bagaimana kita kembali kepada visi dan misi sekolah. Jadi kalau kita sudah membedah visi, kita membedah misi, kita tahu capaian target programnya seperti apa. Jadi kalau bicara semua sekolah, bagus. Punya program, punya target capaian. Jadi tinggal tergantung bagaimana penilaian dari orang lain atau orang tuanya. Karena memang kita membuat program itu sudah kita pikirkan jauh-jauh hari. Bagaimana caranya, bagaimana sistemnya, itu sudah kita lakukan. Jadi mudah-mudahan ya saya sudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Karena program pendidikan ini tidak terlepas bukan hanya orang per orang, tapi kolaborasi, kerjasama tim yang baik. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Tetap semangat. Assalamualaikum.